Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah riwayat dari Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Yang ini diambil dari kumpulan-kumpulan kuliah subuh pengesahaban. Di sebuah lembah kaki gunung Cakrabuana dan gunung Sawal, melintas sungai Citanduy melingkar menjadi batas dua kabupaten, yakni Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Terletak sebuah dusun yang sejuk, nyaman, jauh dari keramaian dan kebisingan. Tepatnya di Dusun Godebag, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Di sanalah berdiri sebuah patapan Kejembaran Rahmaniyah yang populer disebut dengan Pondok Pesantren Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya didirikan pada tanggal 5 September 1905 oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau lebih dikenal atau lebih sering disebut dengan Abah Sepuh. Abah Sepuh pada tahun 1953 menyerahkan kepimpinan Pondok Pesantren Suryalaya kepada salah satu putranya yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Semenjak itu, Pondok Pesantren Suryalaya semakin dikenal luas oleh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Abah Anom adalah panggilan dari bahasa Sunda yang artinya bapak atau kiai muda, yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu semenjak beliau berusia muda. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1915 di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Beliau merupakan putra kelima Abah Sepuh. Ibunya bernama Hajah Siti Juhriah. Saudara-saudaranya ialah Hajah Siti Supiah, seayah lain seibu, Haji Siti Sukanah, Muhammad Malik, Haji Mahmud Abdullah, Haji Dahlan, Hajah Saadah, Wasiah, Hajah Didah Rosidah, Hajah Siti Sumayah Juhriah, dan Kiai Haji Nur Anom Mubarak, seayah lain seibu. Abah Anom juga punya nama lain yaitu Mumun Jakamunji dan Haji Sohib. Namun kini beliau secara lahir tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tepat tanggal 5 September 2011, Mursyid Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Ki Haji Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemakamannya dilakukan esok hari pada tanggal 6 September. Ratusan ribu ikhwan dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah di Nusantara dan luar negeri hadir untuk memberikan penghormatan. Tangisan berbaur dengan lantunan kalimah thayyibah, gemuruh la ilaha illallah, menyatu dengan suara histeris. Ibu-ibu dan anak-anak memanggil nama kesayangannya Abah. Mereka seperti tak percaya bahwa ajengannya yang selama ini menjadi tenda keteladanan, menjadi mata air keteduhan, telah dipanggil oleh Sang Kuasa. Tentu ketika mendengar Abah Anom, ada banyak memori yang membentuk ingatan kita. Ingatan akan sosok yang telah berhasil menemukan metode penyembuhan korban nafya dengan pendekatan spiritual atau lebih dikenal dengan inabah. Pondok-pondok inabahnya tersebar di berbagai wilayah, bahkan di Malaysia dan Singapura, telah dijadikan sebagai model utama penyembuhan para pecandu madat atau narkoba dan lain sebagainya. Ternyata yang datang ke pondok bukan hanya orang waras, namun juga orang yang otaknya miring karena kecanduan barang haram. Ingatan akan figur yang menjadi mursyid dari gerakan kaum tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah
tarekat dengan pengikut yang paling banyak. Ikhwannya tersebar di seluruh Nusantara, malah melintasi batas-batas wilayah negara. Dalam telaah Jama' Kasyari Dofir, Suryalaya ini merupakan bagian dari 5 pondok pesantren di Jawa yang menjadi basis penyebaran tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya. Kelima pesantren itu adalah pesantren Pegantongan di Bogor, pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, pesantren Meranggen di Demak, Jawa Tengah, dan pesantren Rejoso serta Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Sosok mursyid yang telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk kepentingan umat. Ketika sudah harus duduk di kursi roda, pelayanan dan khidmat keumatan itu tidak pernah berhenti. Ketika kita pulas, beliau bangun. Tatkala kita bangun, beliau tak pernah tidur. Yang datang dari berbagai pelosok satu persatu menyampaikan persoalannya, mulai dari masalah rumah tangga sampai urusan bangsa. Jangan ditanya pada tanggal manakiban. Di hari-hari biasa, ribuan orang mengantri meminta didoakan dan dengan takjim mencium telapak tangannya. Selepas bertemu, seakan beban hidup hilang dan masalah itu pun punah. Putra-putri pengersa Abah Anom ada 14 orang. Dari istrinya yang pertama, Hajah Eis Siti Ruyana. Mereka adalah Hajah Tutu Ruhiyah Minta Praja tahun 1940 dan meninggal pada tahun 1999. Kemudian yang kedua, Haji Dudun Nursaiduddin. Beliau lahir pada tahun 1942. Selanjutnya Hajah Awas Hosni Falah. Beliau lahir pada tahun 1943 dan wafat pada tahun 2000. Selanjutnya Ibu Nonong. Beliau lahir pada tahun 1945. Kemudian Haji Didin Hidir dan Oneng Hesyati. Beliau ini adalah kembar lahir dan lahirnya pada tahun 1947. Selanjutnya Haji Endang Jafar Sidik. Beliau lahir pada tahun 1949. Selanjutnya Hajah Otin Khadijah. Beliau lahir pada tahun 1951. Selanjutnya Haji Kankan Julkarnain. Beliau lahir pada tahun 1952. Selanjutnya Bapak Mehmet Ruhimat. Beliau lahir pada tahun 1954 dan wafat pada tahun 1979. Selanjutnya Hajah Ati Unsuryati. Beliau lahir pada tahun 1956. Selanjutnya Mamah Ane Utia Rohayane. Beliau lahir pada tahun 1958. Selanjutnya Kiai Haji Baban Ahmad Jihad. Beliau lahir pada tahun 1960. Dan Ibu Nia Nur Irianti. Beliau lahir pada tahun 1962. Selain ke-14 putra-putri tersebut, Abah Anom dikorin lagi seorang putra dari istrinya yang kedua, yaitu Umi Haji Yoyoh Sopiah yang diberi nama Ahmad Maskur Firdaus. Beliau lahir pada tahun 1986. Nah, itulah riwayat singkat dari pengersaan Babah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua, sekedar mengingatkan saja. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan membacakan kuliah kumpulan kuliah subuh dari pengersa Abah Anom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.